Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan melimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dan segenap umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang doa ruqyah singkat. Biasanya para ulama atau para ustadz itu membacakan ruqyah yang sangat panjang, biasanya berjam-jam, dan juga ada bahkan beberapa jam dilakukan untuk melakukan atau membaca ruqyah ini. Tapi kami akan mencoba memperlihatkan ataupun mencoba memberikan kepada hadirin yaitu ruqyah yang singkat. Ruqyah itu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan tujuan ruqyah yang saya tuju sekali ini adalah untuk mengobati orang yang sedang kesurupan, untuk menghilangkan jin ataupun setan dari orang yang sedang kesurupan tersebut. Jadi ketika kita menghadapi ataupun melihat orang yang kesurupan, kita tidak usah panik atau tidak usah gelisah. Kita lihat dulu kesurupannya karena apa. Kalau kesurupannya karena minuman keras, saya kira bukan ini. Tapi kalau kesurupannya kemasukan sama jin, maka bisa dilakukan dengan doa ini, yaitu ruqyah singkat. Hadirin sekalian, dalam pembacaan ruqyah ini banyak dilakukan oleh para ulama, dan bahkan nanti di sesi lain akan saya berikan yang lebih singkat. Tapi ini agak singkat sedikit, maksudnya agar kita terbiasa dengan hal-hal yang kita baca setiap hari. Sebenarnya tidak sulit, tapi ya mudah. Tapi kita nanti dilakukan dengan hati yang tenang, dan tidak ada kesombongan bahwa kita ingin menolong orang tersebut dan menghilangkan jin ataupun setan yang ada pada orang yang kesurupan tersebut. Baiklah, kita mulai. Ketika ada orang yang sedang kesurupan, mungkin di situ ngomong-ngomong yang bicara-bicara yang tidak jelas, kemudian tidak ingat bahwa dirinya, atau bahkan ada yang semacam meronta-ronta gitu ya, ngamuk. Nah itu maka kita biarkan dulu, atau kita minta pada orang lain untuk memegang orang tersebut. Nah kita fokus fokus untuk membaca ruqyah tersebut. Yang pertama yaitu kita akan hadiah Fatihah kepada Rasulullah. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa zazihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syaulillahi lahum al-Fatihah. Yang pertama itu. Yang kedua, membaca untuk para nabi dan para wali. Terserah pakai yang singkat ataupun pakai yang agak panjang, tidak masalah. Kalau memang kondisi daripada orang tersebut agak supaya segera ditangani, maka kita pakai yang singkat saja, yaitu umpamanya ila hadrati jamil anbiya wal mursalin, kemudian jamil auliya, sebutkan beberapa Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaidi al-Baghdadi, dan beberapa guru-guru kita. Nah itu. Dan yang ketiga, hadiah Fatihah kepada sahibul ijazah, yang mempunyai ijazah, yaitu wa ila rohi Kiai
Saluki, Kiai Saluki Al-Fatihah. Nah setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Setelah membaca Fatihah 3 kali, dilanjutkan baca Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Kemudian baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian setelah itu membaca An-Nas, surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan setelah itu kita akan membaca ayat kursi. Nah, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu. Nah, wa la ya'uduhu kita berhenti di situ, dibaca wa la ya'uduhu sebanyak 77 kali. Wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu sampai 77 kali. Dan setelah selesai 77 kali, kemudian wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Maka kemudian tangan kita ditempelkan di kening atau di jidat orang tersebut, kemudian kita langsung dipaparkan ke bawah, ke muka, dari kening itu ke muka, kemudian ke dada, ke perut, dan kemudian kita buang ke angkasa. Nah, kalau mungkin di situ perempuan khawatir ada fitnah karena di situ di dada ada sesuatu yang nanti membuat fitnah bagi kita yang laki-laki, maka kita di muka saja, di muka, tempel muka, kemudian di bagian janggut kita buang, lempar ke angkasa, bus. Nah itu. Atau kalau tidak, maka kita membuat air di gelas ataupun air di tempat air mineral itu ya, aqua atau apa itu, dibuka. Kemudian setelah dibaca itu kita tiupkan ke air tersebut. Nah, setelah itu kemudian tiup, kemudian ditiup, setelah ditiup maka kemudian ditutup dan diberikan, nanti disuruh minum kepada orang tersebut. Nah ini yang biasa dilakukan oleh beberapa ulama dan para teman. Ini merupakan ruqyah yang cukup singkat. Mudah-mudahan dengan pembacaan ini kawan-kawan kita ataupun hadirin sekalian bisa melakukannya untuk tujuan menolong orang yang sedang sakit atau orang yang sedang kerasukan bangsa jin atau setan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.